wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah fi hadzal makan wa nusalli wa nusallim ala asyrafil insan sayyidina wa maulana Muhammad habibur rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila akhir zaman. Amma ba'd. Asyarah hadirin jamaah Majlis Sirrul Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Taala, terutama pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan kembali, dihadirkan kembali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Insyaallah Allah hapuskan dosa-dosa kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Insyaallah kita digolongkan orang-orang yang kita dapatkan derajat di sisinya. Insyaallah amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaat, Nabi yang kita harapkan bantuannya di dunia sampai akhirat, Nabi yang kita tauladani sunnah beliau. Insyaallah kita akan duduk bersama beliau nanti di telaga minum dari telangannya yang mulia insyaallah. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita meneruskan kajian kita sedikit Salah Mu'awanah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad sampai pada pembahasan wa 'alaika bil 'afwi wal 'afwi an musiihim was-safha an janibihim. Tadi anjurkan untuk senantiasa memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada pada orang-orang yang kita bergaul dengannya. Dan berikanlah seluas-luasnya kebaikan kita, maaf kita, tenggang rasa kita kepada mereka. Karena sesungguhnya sifat pemaaf adalah salah satu sifat yang mulia. Allah saja memberikan maaf, madai kita tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala saja Maha ampun, memberikan ampunan, madai kita tidak bisa. Makanya ya, alangkah kerasnya hati kita kalau kita tidak bisa memberikan maaf kepada orang yang kita bergaul dengannya. Apalagi dalam keseharian sehari-hari yang teman penesan, ya, teman bergaul, ada yang tidak bisa memberikan maaf. Dan ada lagi yang ya masalah urusan dunia. Ya, sudah masalah urusan dunia ini. Dunia itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat buat kita. Maka jangan kita memberikan mudarat kepada orang lain. Harusnya kita memberikan maaf itu adalah mendapatkan pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada sesamanya, Allah senang kepada mereka. Imam Ali Zainal Abidin kalau budaknya bacakan ayat ini langsung dibebaskan. Sudah bebaskan Allah Taala. Suka berbuat baik. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang suka berbuat baik. Ya. Jadi baikkan diri kita dengan suka memberikan maaf. Jangan sampai ada orang-orang yang kita tidak berikan maaf kepada mereka. Innaka sawfa tajidu dzalika fi kaffika fi kiffati hasanatik. Semuanya itu kata maaf kita itu kepada orang yang kita maafkan itu akan kita dapatkan pada timbangan amal kita nanti di akhirat. Ya, nanti amal kita yang baik akan ditimbang sebelah kanan. Amal kita yang tidak baik ditimbang sebelah kiri. Amal kita yang baik, puasa kita, sedekah kita, umrah kita, berkata yang baik kita, akhlak kita budi yang baik, budi pekerti yang baik, husnuzan kita, dan seterusnya. Semua amal yang baik
ya akan Allah letakkan, Allah timbang dengan timbangan yang baik, yang banyak, maka dilihat. Begitupun juga amal yang tidak baik, kita suka ghibah, ngatai orang, kita suka benci orang, kita suka sombong, kibir, kita suka riya, kita suka dendam, kita suka bermaksiat, kita suka ini, berbuat segala perbuatan yang tidak baik, akan ada timbangannya. Maka may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik akan ada timbangannya, dan siapa yang berbuat buruk akan ada timbangannya. Man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan baiknya, dia akan hidup senang bahagia, akan ditempatkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya baiknya, berat timbangan buruknya, maka bahwa khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Jadi upayakan kita setiap hari itu berbuat baik. Nah, salah satunya kita memberikan maaf. Ulama mengatakan ada 4 hal yang mana sulit kita untuk mengamalkannya, kecuali orang yang sudah terbiasa untuk mengamalkannya, perbuatan yang baik. Ya, ada amalan-amalan itu sulit kita mengamalkannya kecuali kalau kita sudah terbiasa. Apa itu? Yang pertama adalah al-'afwu indal ghadab. Kita lagi marah-marah, ada yang kita lagi marah, dia minta maaf, dia itu yang orang yang berbuat salah sama kita. Kalau kita bisa memaafkan saat kita lagi marah, ini adalah derajat yang besar, pahala yang besar. Kadang-kadang kita tak bisa memaafkan itu, tak marah dulu, tak bahawa dulu, baru kita memaafkan. Apa namanya, terlambat. Ya, dinamakan apa? As-sabru inda sadmatil ula. Orang sabar itu tatkala pertama kali dia mendapatkan ujiannya. Sudah ngamuk-ngamuk, pecah-pecah galau-galau, baru sudah aku maafkan. Sudah terlambat, tidak dapat pahalanya lagi. Ya. Kalau kita mau marah, maka kita tahan amarah kita itu, maka ini adalah pahala yang tadi didapatkan. Al-'afina 'anil nas, orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Efeknya nanti kalau kita berbuat salah, orang itu akan memaafkan kita. Kama tadi nutudan, bagaimana kita berbuat baik, akan ada orang yang berbuat baik kepada kita. Apabila kita berbuat buruk, kita tidak memaafkan orang, kita suka membalas dendam kepada orang, nanti kalau kita ada salah, orang tidak akan maafkan kita juga, dan orang juga ada yang membalas dan ya. Mana balasan di dunia itu? Ada hukum, ya, hukum dunianya ada. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, memandang orang hanya kebaikan saja, tidak memandang keburukan, maka orang pun akan yang datang kepada kita orang-orang baik. Yang datang kepada kita orang-orang yang beri maaf, orang-orang yang ujir, lembut, orang yang tadi suka bersedekah, suka memberikan hadiah, ya. Karena hati kita baik. Datang kepada kita Nabi Khidir, datang kepada kita orang soleh. Kenapa? Hati kita baik, ya. Bagaimana kita ada pada diri kita, begitu pun akan datang orang-orang yang sama seperti keadaan kita. Lalu bagaimana kalau kita punya sifat yang tidak baik? Kita punya budi pekerti yang tidak baik, kita punya akhlak yang tidak baik, kita punya sifat-sifat keseharian yang tidak baik, datang juga orang yang tidak baik. Kita enggak marah, kita galak, melakukan kesalahan, akhlak kita tidak baik. Orang yang datang kepada kita juga orang-orang yang tidak baik. Ya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan malaikat, jangan salahkan qada takdir. Kita sendiri yang tidak baik. Ya. Jadi Allah itu Maha Adil. Dan yang kedua adalah sifat yang sangat sulit kita lakukan, ya, adalah
al-jud indal usrah. Kita berbagi di saat kita lagi susah. Ya, lagi susah, lagi payah, ya, lagi kehausan, ya. Ada cuma segelas, orang minta air. Berbagi ketika lagi susah, itu susah, payah. Ya, yang sebagaimana yang dicontohkan oleh mereka sahabat Nabi, yang lagi perang, ya, susah, ya sahabatnya lagi lihat orang yang lebih haus, dia diberikan minuman, lihat sebelahnya orang ada yang lebih haus, sahabatnya dikasihkan sama dia. Orang yang kehausan tadi lihat sebelahnya juga, lebih lagi maaf sama dari aku, dikasihkannya juga. Orang yang sudah mengap-mengap tadi juga lagi, orang lagi nazak-nazak, jauhnya lagi. Orang yang nazak-nazak tadi, juga kawan ini bergerak lagi. Yang pertama ngasih ke tadi, jauh dia lagi. Ini adalah orang-orang yang suka, yang mengutamakan orang lain dan suka memberikan, berbagi di saat lagi susah. Jadi orang mau baik, suka berbagi itu tidak usah nak nunggu tebenian, ya. Jud bil maujud, ya. Berbagilah dengan apa yang kita miliki. Surah, bahasa kita ini surahlah dengan apa yang kita miliki. Ya. Kalau kita punya duit 100.000, berbagi 50.000 kepada orang lain, itu sudah hebat berarti kita. Jadi kalau kita punya hanya sepotong roti, kita bagi 2, ya sudah hebat berarti kita. Sudah jadi orang yang dermawan. Dan yang ketiga, yang amalan yang sulit adalah al-ifwah indal khalwah. Tatkala kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan dan dosa dan kezaliman dan kesalahan, tatkala tidak ada orang, kita bisa tatkala lagi kami baca tasbih, bawa tasbih, ya. Lagi kami, ya sholat, sholli sunat ba'diyah, sholli sholat hajat. Karena lagi rame. Yang hebat, yang sulit untuk kita lakukan al-ifwah inda khalwah. Kita bisa menjaga diri dari kesalahan dan dosa tatkala tidak ada orang yang melihat kita kecuali Allah. Tidak ada yang menilai kita kecuali malaikat. Tidak ada yang memantau kecuali para nabi dan orang-orang salihin yang Allah contoh, Allah perlihatkan kepada mereka. Jadi kalau kita lagi kosong, dewean, belum sholawat, ingat Nabi Muhammad. Lagi kosong, lagi dewean, mohon ampun kepada Allah, nangis kepada Allah. Lagi kosong, lagi dewean, ya, muhasabah, hitung-hitung kesalahan dan kekurangan dan ketidaksengajaannya. Ini orang hebat, susah kita untuk mengamalkannya itu. Ya, tatkala sendiri, tatkala ramai bisa kita berperilaku baik, tapi tatkala kita sendiri ini kadang tergoda dengan setan dan iblis. Ya. Ada kami di masjid, ada duit nyampak, sudah ada kami. Duit siapa ini? Kalau di jalan dekati uang, duit 100.000, langsung balik kanan, belakang, depan kati uang. Laju punya. Kenapa? Lagi dewean. Pekerjaan sulit bagi kita, bagi seseorang itu, kalau kita sendiri tidak ada orang, itu menjaga diri dari kesalahan, dari maksiat, dari dosa, dari kezaliman dan yang lainnya sebagainya. Ini menunjukkan orang itu yang merasa ada Allah, ada yang memantau pada dirinya. Dan yang keempat, amalan yang sulit pada seseorang yaitu dia qaulul haq, bisa berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang sesungguhnya, indama yakhafu aw yarju, ya, kepada orang yang ia takuti, orang yang ia segani, ia berkata benar, aw yarju, ataupun ia berharap kepada orang itu, tapi orang yang amalan yang berat dia bisa berkata yang benar. Ya, misalkan dia tentang ngomong tentang riba. Ini orang yang kalangan dia duit tadi, main riba. Mana ini? Tapi orang yang baik adalah orang yang bisa berkata yang benar, walaupun ada orang yang ia segani, ia takuti, ataupun ia orang berharap kepadanya.
Ya, sama seperti hadis Nabi, ya, qulil haqqa walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun itu pahit ya rasanya. Ya. Samping itu nih Bapak Camat, samping itu Pak Kades, samping itu nih Pak Wali Kota. Ya, ngomong yang benar tadi, lemak sama dia. Nah, tapi bagi orang yang baik, dia tetap akan menyampaikannya walaupun dengan kata-kata yang sehalus mungkin. Inilah amalan amaliyah yang sulit dilakukan kecuali orang-orang yang sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu harus dibiasakan, dipelajari, ya, sedikit demi sedikit. Ya. Kalau kita belajar menahan amarah, harus dipelajari. Ya, jangan sudah marah, udah apa pengen pecah kalau baru nyesel aku ini. Cuma ya gitu tidak dapat pahala. Ya. Berkata yang benar tadi kepada orang tadi, ya harus dipelajari sedikit demi sedikit. Ya, kalau tidak bisa. Dermawan tadi saat kita lagi susah, ya pelajari sedikit demi sedikit. Ya. Dan kita menjaga dari dosa, kesalahan dan kezaliman dari diri kita, dan kalau kita sendiri dipelajari, ya, sehingga kita memiliki sifat-sifat yang baik. Ya. Bagaimana kita kebiasaan kita tu lah, kita lagi terkejut, nah ucapan apa yang kita biasa? Kalau kita datang sesuatu yang mengherankan kita, apa yang kita ucapkan? Yang kebiasaan kita sebutlah. Ya, apalagi dikejut wong, apa yang kita biasa ucapkan? Kalau datang ajal kita kepada kita, ya kita ketakutan, dalam keadaan susah, dalam keadaan derita, dalam keadaan takutan. Apa yang terbiasa kita lakukan, kita ucapkan, maka itulah akan yang terjadi pada diri. Biar kebaikan harus dibiasakan. Jadi bukan orang yang selalu berzikir setiap hari 1000 kali la ilaha illallahnya, 1000 kali salawatnya, 1000 kali subhanallah tasbihnya, salat malamnya 20, salat malam 30, bukan langsung pacak betul. Ya selama 20 tahun dia belajar salat banyak. 20 tahun dia dawamkan tadi 1000 tadi itu. Yang hari ini 300. 300 salawat bisa. Tasbihnya cuma 300. Besok 400. Kalau baca 4 320. Besok lagi baru bisa 500. Nah, lama-lama bisa sampai 1000. Dan kita tatkala kita mencoba dan mengamalkannya, baru kita bisa kagum dengan orang yang bisa menghatamkan Al-Quran 2 hari. Ini tahu-tahu bisa hatam tadi itu. Ya, dengan mujahadah pada dirinya. Ya, jadi kebaikan, ketaatan, kesolehan itu harus dipelajari, harus dibiasakan, dan harus kita maksimalkan. Masuk surga, nak mendapat derajat, nak nyantai-nyantai, mana ada ceritanya. Bukan kita ni berhayal nak langsung galau-galau yang tadi. Kalau kita ni hayal, pacak galau. Tapi kalau mau masuk surga, santai-santai baik. Malam tidur dulu, malam tak pernah bangun. Al-Quran nak katik di rumahnya, nak katik lah, nak masuk surga, maka derajat tinggi. Al-Quran nak kita katik ni, ada tasbih tak? Oh, tasbih ada. Dulu lebar bersembarangan aku dapat ada sekarang hati lagi. Nak derajat yang tinggi. Orang yang memiliki derajat yang tinggi terbiasa dengan amaliyah yang banyak, terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan ibadah itu. Jadi orang yang sudah hari-harinya dengan kebaikan, hari-harinya dengan ketaatan, Habib Abdullah bin Tahir, Husain bin Tahir itu sampai dia heran. Aduh, sifat riya itu. Ketika baca Ihya, dia ceritakan Imam Ghazali cerita tentang sifat riya, orang yang ibadah bukan untuk Allah, minta dipuji. Dia heran. Dia macam mana itu? Aduh, cak itu. Karena dia tak pernah tersentuh sama sekali riya. Ya. Dia orang yang selalu baik ucapannya. Heran dengan orang tadi. Apa lah, orang itu ngomong-ngomong cak itu.
Orang yang sudah terbiasa dengan misalkan subuh, salat subuh, bangun sebelum subuh, bangun sebelum azan. Dia heran dengan orang yang bangun siangan. Nah inilah. Jadi inda sabahi yuhmadul an-najm. Orang itu dia siangan bagus siangnya langit tadi tu. Lambat kau orang yang tadi malam sudah cerita tentang bagusnya bintang. Dia siangan baru. Dia caknya tu bagus bintang malam. Terlambat. Jadi orang yang tidak terbiasa dengan ibadah, tidak biasa dengan ibadah yang banyak, zikir yang banyak, kebiasaan yang baik-baik, maka dia ketinggalan kereta. Uang sudah sampai ke Lampung, dia baru ada kereta hari ini. Sudah terlambat. Makanya biasakanlah kita bersama orang-orang yang baik, biasakanlah kita beramal yang baik, adatkan diri kita dengan ucap kata yang baik, maka insyaallah kita akan digolongkan dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim. Dan orang-orang yang beriman dan kemudian dia mengajak anak keluarga istrinya dan saudara-saudaranya untuk beriman juga, untuk ibadah juga. Alhaqna bihim, kata Allah, aku akan ikutkan mereka semuanya walaupun anak keturunan saudara tadi tidak sama seperti dia, tapi dia sudah ajar, sudah terbiasa berbuat yang baik, diajarkan, ikut sertakan dengan amalia orang-orang yang baik. Kira-kira kita ni ikut bisa melo tak amalia orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya mengikuti kepada mereka. Jadi itulah siapa yang banyak amalnya maka akan masuk pada timbangan amalnya. Kira-kira hari ini apa yang kita baiki, perbuatan baik kita? Hari ini tidak banyak, contohnya tidak salat sunnah qabliyah asar, tidak bersedekah, aku tidak birrul walidain, aku tidak ini, kurang niat amalnya hari ini. Dikatakan di dalam katakan oleh ulama bahwasanya orang yang suka salat, suka ibadah salat, maka ibadah salatnya diletakkan pada timbangan, wadah timbangan, wadah dacing kalau begitu. Wadah dacing. Ini pahala salat kita selama umur kita. Ada lagi timbangan wadah puasa kita. Ini puasa kita selama seumur hidup kita. Ada lagi timbangan haji kita, haji dan umrah kita timbangan. Ada lagi pahala daripada sedekah kita ditimbangan situ. Semuanya ditimbang menurut amal ibadah kita. Kira-kira sudah penuh belum wadah yang kita tidak dipersiapkan oleh Allah. Sedekah sudah banyak belum kira-kira? Puasa sunnah sudah banyak belum? Ataupun wadahnya sebesar gini, sebesar ini puasa kita sedikit cuma. Anak kemalunya gitu. Salat kita cuma sedikit padahal wadahnya besar. Dan seterusnya. Kata Nabi, bahwasanya ada amal yang mana tidak ada lagi, tidak terwadah lagi, wadahnya sangat besar Allah persiapkan. Apa itu? Orang yang mendapatkan ujian dan cobaan dan dia besar. Orang yang mendapatkan ujian, orang yang mendapatkan bala, itu pahalanya tak terwadah lagi, besarnya. Allah ditanya oleh Nabi, gimana mereka dapatkan balasan? Timbangannya sebesar gini, dacingnya tadi. Allah, pahala orang yang sabar dan mendapatkan ujian cobaan, mereka ajruhum bi ghairi hisab, pahala mereka tanpa hitung. Beda. Jadi terkadang kita mendapat ujian cobaan, musibah dan kita bersabar, maka pahalanya ajruhum bi ghairi hisab, tanpa ada batas pahala. Jadi sabar harus, jangan sampai kita ngamuk-ngamuk karena mendapatkan ujian dan cobaan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya satu saat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kam yughfaru lil haqiqi kulli yawm?" Ditanya oleh beliau, berapa kalilah kita memaafkan budak kita setiap hari? Allah dia menjawab, sab'una marrah. Maafkanlah 70 kali budak belian kita. Jadi kira-kira kita ni wong salah sama kita ni baru sekali sudah kita mencak-mencak. Wong salah sama kita baru 5 kali sudah rekodan kita. Wong salah sama kita ini baru 7 kali. Sudah lagi lah kau terajang ke ajang ke pulau pakai. Ya. Jadi orang yang pemaaf itu luar biasa pahalanya. Ya, berapa kali kata Nabi ditanya? Sab'una marrah. 70 kali maafkan mereka. Tapi kita tak kuat, 3 kali kita usir, baiklah kau. Tak tengok lagi kali. Ya. Baik kau nak kata di surga, omong itu Allah bagi. Macam baik kita ada. Ya. Makin banyak kita bisa memaafkan, maka semakin besar pahala kita. Ya. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan sampai 70 kali kesalahan orang-orang yang di sampingnya, di depannya. Makanya akhlak beliau luar biasa, ya tak? Sahabat yang salahnya, orang kafir jahat dia maafinya 70 kali. Ya. Kalau kita sudah habis kena tenang sudah. Apa yang kau? Ya. Anda lagi nyingok hidung kau. Kau ni kau sudah. Hati kalah Nabi. Kita mengalahkan Nabi. Wa khussan nisa. Khususkan juga kita beri maaf adalah istri-istri kita, perempuan-perempuan kita, keluarga-keluarga kita. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, andai tidak bisa memaafkan istri, anak dan keluarga kita. Ya, maka harus lebih utama kita memaafkan mereka, karena kan mereka perempuan itu adalah orang yang naqisati aklin, akal mereka kurang, wadinin agama ilmu mereka kurang. Alimhunna ahkamal haid, ajarkan istri dan anak-anak perempuan kita hukum haid, faraidul ghusl, cara-cara mandi wajib, ajarkan kepada mereka wudu, ajarkan kepada mereka salat, ajarkan kepada mereka puasa, dan seterusnya. Ya, kita tak pernah ngajari mereka, kita nak marah baik. Jadi mana akhlak kita? Mana budi pekerti kita? Padahal al-adabu iman. Adab perilaku baik seseorang itu merupakan iman, ya, menunjukkan iman kita. Kalau kita bisa beradab yang baik, berperilaku yang baik, tidak galak marah, tidak galak bahawa, maka berarti iman kita bagus. Ya, jangan nak imun baik, ya, ayakun harus sehat, imun harus kuat. Nah, kalau imun nak dijaga dan iman tidak peduli ya. Nah, ya, harus kita belajar kita untuk menjadi hal yang terbaik, ya, iman kita baik, karena perbuatan kita, akhlak kita baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang baik iman kita, baik iman kita, baik akhlak kita, jadikan orang yang pemaaf, dan melakukan akhlak-akhlak yang baik, biasakan pada kita perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan yang baik, ya, niat-niat yang baik. Orang yang banyak niat baik, orang yang penuh di pikirannya niat yang baik, akan keluar kebaikan. Orang yang pemikirannya tidak baik, orang yang niatnya tidak baik, banyak pikirannya tidak baik, yang keluar yang tidak baik. Bagaimana kita isi sesuatu, yang bagaimana kita isi itulah akan keluar. Ya, air pada gelas kita wadain, yang keluar itu yang jauh itulah kita isi itulah. Kita isi jus, kita minum jus, isi, ya, lanyugot, yang keluarlah itulah, ya, maka isilah, ya, niat pasang niat kita yang baik, yang terbaik, yang bagus, dan seterusnya akan keluar yang baik-baik pada kita.
kita. Allah mudahkan kita mendapatkan taufik hidayah. Allah mudahkan mendapatkan hidayah. Dan bentar lagi malam besok kita sudah masuki bulan awal Rajab ya. Dan kita bisa istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Banyak kita ampun kepada Allah. Siapa yang banyak istighfar pada bulan Rajab, insyaallah Allah hapuskan. Dan kita pun dapat mengambil keutamaan dari bulan Rajab insyaallah. Amin. Tak terasa sudah tahun tahun kemarin. Ini saja yang dapat sampaikan. Ucapan terima kasih pada yang telah hadir dan yang telah memberikan sumbangsih dan sebagainya. Insyaallah kita dapatkan keberkahan semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا وكل ذي محبة صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي رضا بكل سولي صلى آله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد لله